Sultan Adam wafat pada tahun 1857. Dalam surat wasiatnya, Sultan Adam menunjuk cucunya yang bernama Pangeran Hidayatullah, tetapi Belanda mencalonkan cucunya yang lain yang bernama Pangeran Tamjidullah. Rakyat dan petinggi kerajaan tidak setuju karena itu tidak sesuai dengan wasiat Sultan Adam, serta mereka percaya jikalau mereka melanggar wasiat maka akan terkena kutukan. Selain itu, Belanda terlalu ikut campur dalam pergantian tahta. Dan di sisi lain, Lehman Antasari, mendekatlah kemari. Ya, Yang Mulia. Lehman, ini tombak kali belah dan kali singkir. Ikam jaga baik-baik. Pun beribu ampun Yang Mulia. Tidak berlebih dianugerahi dua bilah pusaka kerajaan ini. Engkau Antasari, aku Mangku Bumi Kerajaan Banjar. Menugaskan engkau untuk mengepalai pasukan yang ada di Rian Kanan, Riam Kewa, dan Karang Intang. Pada hari ini aku akan memberimu gelar Ikam, Adipati Pangkunegara. Terima kasih Tuan. setelahnya Pangeran Hidayatullah mengasingkan diri ke Cianjur karena prahara yang dibuat oleh Tamjidullah, yaitu Tamjidullah memerintahkan anak buahnya untuk membuat rumor yang mana sehingga Sultan Hidayatullah tertipu. Maka dari itu, Sultan Hidayatullah pergi ke Cianjur untuk menghindari ancaman yang datang. Saking sakitnya orang Belanda dan orang Banjar, mereka berkata seperti ini. Desasti pudebina in simpati karakteristik. Kamu tahu artinya? Orang Banjar itu sangat menjengkelkan. Mereka tidak mau diajak bekerja sama dengan orang Belanda. Begitulah orang Belanda. Saya juga mendengar kabar itu, tapi yang jadi tatawanan orang sekampung. Kenapa Pangeran Hidayatullah harus pergi ke Cianjur? Padahal semestinya Pangeran Hidayatullah harus memimpin perjuangan rakyat Banjar. Sebenarnya dia tidak hendak meninggalkan Banjar, tetapi dia dibubuli, dia dijebak oleh Tamjidullah yang bersekongkol dengan Belanda. Hah? Apa hubungannya dengan kerajaan Cianjur? Karena rumor palsu itu, Tamjidullah membuat rumor palsu mengatakan bahwa Pangeran Hidayatullah membunuh salah satu prajurit Belanda. Maka dari itu, ia mengasingkan diri ke Cianjur agar Banjar aman dan bebas dari ancaman Belanda. Begitu. Aku jadi teringat nasihat Pangeran Antasari. Jika kalian bertemu dengan Belanda, maka 7 turunan tidak akan disapa oleh beliau. Mungkin ini yang dimaksud oleh Pangeran Antasari, bahwasannya Belanda tidak sepenuhnya baik kepada kerajaan kita. Maka dari itu, kita tidak perlu berkawan dengan Belanda. Ujur tidak? Ya, ujur. Sejak Belanda memperoleh monopoli dagang di Kesultanan Banjar, tak berhenti di sana, Belanda mulai ikut campur dalam urusan kerajaan. Ditambah, Belanda juga mengambil sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Banjar untuk kepentingan negaranya sendiri. Setelah tahu berita itu, Pangeran Antasari tidak tinggal diam. Dengan keyakinan penuh, ia mengajak pasukannya untuk menyerang markas Belanda yang berada di Muning. Kita harus jaga kampung kita, benua kita. Insya Allah kemenangan ada di pihak kita. Hari ini juga kita ke Muning, lalu dari sana kita ke Palangon. Karena kekayaan batubara kita ada di Belanda, kita harus sampas halam Manyala wajah sampai ke puting. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lehman. Jangan kau aja. Adipati Pangkunegara. Terima kasih Tuan. Nono. Yes anjing. Pasti
Tut.